selamat datang di channel YouTube Gitar Plus. Saya Intan dan saat ini saya bersama saudara kembar saya ini. Lahirnya tanggalnya sama, cuman beda tahun, beda jam, beda orang tuanya juga. Jadi yang sama cuman tanggalnya doang Cakra Manggabarani. Yes. Akhirnya saya di podcast sampai di sini. Yang melegenda ini. Melegenda. Belum yang fenomenal, Oh iya, fenomenal. Mudah-mudahan nanti kedepannya melegenda. Amin. Iya, apa kabar Cakra? Alhamdulillah sehat, masih tampan, masih gondrong juga. Dan keribu. Iya. Dan keribu, iya. Saya ketemu Cakra ini 2011 di acara Gitar for Fun Makassar ya. Waktu itu Cakra masih tinggal di Makassar. Iya, masih di Makassar. Terus ada acara Gitar for Fun, terus ada kompetisi gitarnya. Cakra juara 1. Alhamdulillah juara 1. Waktu itu mungkin ini ya, nggak disogok kan waktu itu? Nggak disogok kan? Jadi yang waktu itu nganter makanan itu bukan sogokan ya? Iya, karena di sana makanannya banyak, ada palu basah, kita sempat makan mie titi juga ya kemarin. Iya, mie titi. Ya alhamdulillah saya juara 1 di Rockies Guitar Battle ya waktu itu ya. Iya, 2011. Terus acaranya di The Liquid ya, Clarion itu? Ya, yang penyisiannya di Rotterdam. Itu di Rotterdam. Itu rame Rotterdam, rame banget pinggir jalan lah gitu ya. Terus finalnya diambil 3 dari 30 ya 40 gitaris. Kalau nggak salah ada yang dari Palopo segala datang ya waktu itu. Ada dari Palopo, iya. Ada. Terus diambil 3 doang ya? 3 doang. Dan itu kita bisa sepanggung sama 10 gitaris nasional. Iya, masih ingat nggak siapa aja gitarisnya yang ikut ke sana? Ingat banget dong. Siapa tuh? Yang paling saya ingat waktu itu Pupun, Sela Kotak, Mas Diat, Andi Owen, terus JPI, Mas Andri Feransi, Bang Esra, Firman Al-Hakim, pokoknya aduh. Seru banget ya waktu itu. Gitaris dalam satu panggung. Itu kayaknya event gitar yang paling banyak bawa bintang tamu di Makassar. Pertama kalinya itu kayaknya. Iya, itu pertama kalinya. Disatuin dalam satu panggung. Disatuin dalam satu panggung dan Cakra ikut main di situ nge-jam bareng sama mereka. Ya, jadi ada 11. Ada 11 gitaris sama saya. Loh, sama yang 3 dong. Oh, nge-jamnya 11. Nge-jamnya. Oh iya, tapi kalau yang tampilnya kan ada gitaris yang juara 2 dan juara 3-nya ya. Masih ingat nggak yang juara 2, 3-nya? Ingat Ilham dong. Ilham Aziz itu yang ketiga. 2. Yang kedua yang si Rio itu bukan sih? Palopo itu bukan sih? Enggak. Bukan. Yang juara 2 Ilham. Yang ketiga? Juara 3 si Rio. Oh, juara 3 Rio yang di Palopo. Ya, kalau Rio sama Ilham saat ini nonton, halo, apa kabar? Nah, sekarang saya lama nggak ketemu sama Cakra, tiba-tiba dia sudah jadi gitarisnya band Kudeta. Band Kudeta itu vokalisnya fenomenal sekali itu, Vicky Prasetyo ya. Ya, Vicky Prasetyo. Bisa ceritain nggak kok gimana cara ceritanya bisa gabung dengan Vicky, ketemunya di mana, segala macam, Cakra di Makassar, Vicky-nya di Jakarta itu gimana? Nah, ini menarik. Jadi awal ketemunya itu di early 2018 ya. Itu waktu itu kebetulan Vicky lagi nyari gitaris. Dan waktu itu saya kan lagi sibuk sama kerjaan, tapi di luar musik ya. Waktu itu ditelepon lah sama manajernya. Kok bisa punya nomormu? Kan waktu manajernya sempat jadi Scott Talent di beberapa kota. Nah, di band aku itu database-nya dia punya. Ada band-band aku yang di Makassar. Band apa tuh? Yang kan kamu bandnya banyak tuh dulu. Banyak banget. Jadi yang mana nih? Waktu itu yang dia pegang itu waktu itu The Rock Company sama The Finalist. Dan waktu itu dia suka ngikutin aku lah, pokoknya gimana sih perkembangannya Cakra ini. Nah, tapi mungkin emang udah terkesan di awal ya, mungkin Cakra dia ya. Semacam ini ya, PDKT juga, ngincer-ngincer lah. Jadi pas gitarisnya ini Vicky-nya lagi nyari gitaris. Nah, dia langsung recommended tuh. Dan ini ada gitaris nih dari Makassar. Posisi waktu itu Cakra di mana? Di Jakarta. Udah di Jakarta. Ya. Jadi pas waktu itu dia nelfon ke gua, dia bilang, bro, lu mau gabung gak
sama bandnya Vicky. Hah? Vicky yang mana nih? Vicky Nugroho. Iya kan? Jadinya kan gue pikirnya kalau Vicky Nugroho kan memang dia anak band juga kan? Iya. Jadi gue bilang bukan. Siapa? Vicky Prasetyo. Oh, emang dia ngeband? Iya. Wah, dikirimin lah link YouTube-nya, disuruh nonton YouTube-nya. Terus habis itu gue lihat potongan-potongan gigs-nya waktu main di Jakarta. Waktu itu gitarisnya siapa masih si Vicky? Waktu itu ada gitarisnya sebelum saya. Ada. Terus dia cabut. Nah, kebetulan waktu itu memang dia lagi audisi juga sih, dia ngadain audisi juga. Wah, pokoknya kita cari gitaris yang benar-benar satu visi gitu. Terus gue bilang, lah emang ini serius ngebandnya? Kan Vicky kan komedian. Jadi waktu itu gue simpan dulu tanggapan aku mengenai Vicky sebagai public figure atau komedian. Aku melihatnya as a musician. Aku dengerin lagunya, aku lihat dia sebagai performer di videonya. Aku lihat, ih keren juga ya. Terus aku telepon si manajer ini yang telepon aku. Itu beneran Vicky yang nyanyi? Iya beneran dia yang nyanyi. Wah gila, suaranya keren banget ya. Terus aku langsung ingat, waduh, ini mah ngingetin sama lagu-lagu metal di zaman-zaman aku SMA. Emang dia bawain lagu apa waktu itu? Lagunya sendiri. Oh, udah lagu sendiri, belum nggak cover gitu nggak ya? Nggak. Jadi dia udah bawain lagu sendiri. Terus ada demo yang dia kirimin ke aku. Terus aku dengar, ih ini serius nih? Nah, iya serius. Waduh. Gue putusin waktu itu langsung ke rumahnya ketemu. Terus? Iya ketemu terus ngobrol kayak kita langsung klik gitu, langsung chemistry-nya. Karena Vicky waktu itu nyari teman musisi yang benar-benar bisa nge-support karyanya dia, dan ternyata pas pertama kali ketemu sama dia keluarin semua apa yang dia bisa di musik. Dan menurut Cakra, wah dia berbakat, dia bisa bikin lagu, dia bisa nyanyi, gitarnya juga bisa tapi nggak terlalu detail banget, ya. Nah, tapi pas saya mainin terus dia bilang, wah ini udah lama banget gue cari gitaris yang kayak gini. Nah di situ akhirnya itu klub itu di jam 1 malam itu. Nah itu drummernya, basisnya siapa? Atau ketemu Cakra dulu baru dapet yang lainnya? Enggak, udah ada. Tapi sama drummer dan basisnya dia nggak langsung klik gitu ya? Atau cuman mereka hanya player aja, nggak bisa, maksudnya jadi apa namanya, teman untuk mensupport, untuk diskusi untuk saling melengkapi di musik gitu, enggak ya? Karena kan sebagian anak-anak dia bikin lagunya itu mereka biasanya terpisah. Jadi Vicky bikin dulu, anak-anak ngejam, terus bikinin riffnya, bikinin part-partnya. Nah kalau pas kemarin ketemu, nah gue ada lagu nih begini. Coba lihat. Oh gitu ya, tapi lu yang sempurnain ya. Nah pas aku mainin, dia cocok. Iya, ya kayak gitu maksud gue. Nah jadi kayak ada ungkapan yang nggak bisa dia terjemahin di musik. Itu bisa Cakra terjemahin. Iya bisa terjemahin dari saya. Gitu. Jadi awalnya itu yang membuat dia oke sama Cakra. Iya. Padahal waktu itu ada audisi juga, ada beberapa gitaris. Ada kandidat juga ya. Tapi yang dipilih Cakra. Iya. Berarti karena kemampuan musiknya, bukan karena ketampanannya atau kekeribuannya. Nah kalau Cakra kenapa mau gabung sama Vicky? Kan dia image-nya bukan musisi nih. Ya jadi banyak tuh yang bilang, wah kenapa sih lu gabung sama Kudeta sama Vicky? Dia kan iseng-iseng doang. Banyak lah omongan-omongan yang ngerendahin lah gitu ya, terus bilang itu kan gimmick-gimmickan doang. Ya banyak lah underestimate. Terus saya bilang saya gabung di Kudeta bukan karena saya lihat Vicky sebagai public figure, tapi saya gabung di Kudeta karena saya lihat dia as a musician dan chemistry-nya ketemu gitu. Anak band itu kan butuh proses. Ya. Enggak
nggak bisa kita kluk langsung tiba-tiba, oh gue jadi anak band. Bangun pagi, gue mau jadi anak band. Enggak kan? Pasti butuh proses bertahun-tahun, ya enggak? Iya, nanti kita ngobrolin prosesmu. Aku juga salut tuh, prosesmu kan lama sekali itu dari ke Makassar pindah ke Jakarta, ikut audisi sana sini, balik lagi ke Makassar, balik lagi ke sini. Gila itu dulu. kita ngobrolin, tapi sekarang terusin dulu itu yang soal Vicky itu. Jadi kalau Cakra lihat memang Vicky oke ya dalam hal sebagai musisinya bagus. Iya, dan itu banyak orang yang nggak tahu karena dia udah keduluan image-nya udah terlanjur sebagai komedian, sebagai selebritis. Artinya ternyata talentnya dia as musician banyak orang yang nggak tahu. Mungkin cuman orang-orang teman-teman dekatnya atau teman-teman sekolahnya doang yang tahu bahwa Vicky itu adalah musisi, vokalis, tapi anak kenapa band. dia pilihnya metal? Kok nggak yang pop aja yang lebih gampang? Manggungnya bisa lebih leluasa di mana-mana gitu, atau memang itu benar-benar proyek idealisnya Vicky? Oh, saya pengen punya band metal yang saya bisa menyalurkan ada keinginannya dia untuk bermusik segala macam, atau gimana itu sebagai? Jadi kalau Vicky kan dia selalu mengatakan di samping kita berjihad untuk keluarga kita, menafkahi keluarga kita. Saya juga pengen punya sesuatu yang saya banggakan dan saya sangat nyaman dengan situasi itu. Di saat saya jadi vokalis metal, di saat saya jadi anak band dan bersama-sama kalian di sini, kita semua sama. Gitu. Terus lagu-lagu sebagian besar dia yang bikin atau sama-sama? Memang Vicky dia sangat lihai sih untuk nulis lagu, dan kata-kata yang dia rangkai itu lumayan unik sih menurut saya. Unik sih. Iya, banyak bait-bait lirik yang unik. Oh gitu. Ya. Cocok lah dia jadi musician. Terus kalau Cakra sendiri nggak masalah ya dari rock lari ke metal kan memang. Ya, dari dulu sih kalau Cakra kan saya pernah bikin band blues. Pernah bikin band pop. Pernah bikin power pop, pernah bikin rock and roll. Tapi dari dulu pengen punya band metal. Nah, akhirnya kesampaian setelah ketemu Vicky. Iya, jadi gue bilang, kapan ya gue punya band metal? Gue tuh pengen punya kayak Dead Squad. Kalau band metal idolamu siapa sih? Waduh, yang Indonesia lah. Oh, Indonesia ya? Dead Squad itu termasuk. Termasuk dong, wajib dong. Technical, terus beberapa band-band metal juga yang lokal. BK enggak malahan. BK suka juga. Oh ya. Ngajak ribut nih pertanyaannya. Pokoknya BK, terus ada band-band dari Makassar juga kayak Critical Devastation, saya suka. Band-band banyak lah kalau disebut satu-satu. Apalagi luar. Iya ya. Banyak banget. Nah terus berarti sekarang udah berapa? 1 apa 2 tahun nih sama Kudeta? Awalnya kan 2018 ya. 2018 berarti udah masuk 3 tahun. Iya, udah 3 tahun. Nah sejauh ini masih asik-asik aja. Asik-asik aja sih, karena atmosfer ngebandnya kita itu lumayan relax, nggak ayo enggak yang model latihan teratur, enggak kayak totaliter banget, enggak lah. Sampingan doang berarti dong. Bukan sampingan juga sih, tetap kita ada target, ada schedule-nya, tapi enggak terlalu sampai memaksain kayak band-band, karena masing-masing personilnya juga punya kesibukan kali ya. Iya sih. Iya, saya juga bingung tuh Vicky sendiri kan hampir setiap hari muncul di TV. Kapan dia ngebandnya, kapan dia sempet turnya. Itu kalian sempet tur nggak sih? Iya. Kayak dalam waktu dekat ini katanya pernah tur ya? Pernah. Baru-baru ini kita ngadain Gladiator Show namanya. Ada namanya Gladiator Show, itu ada di 7 titik. Mana aja tuh? Kota pertama Cirebon, Purworejo, Yogyakarta, Surabaya. Tadinya mau ke Malang, tapi Malang gara-gara prokes nggak jadi. Akhirnya kita langsung ke Bali. Bali ada 2 titik. Itu perjalanan darat semua?
darat semua. Naik bis gitu rame-rame. Naik bus. Oh itu kayak konser-konser zaman dulu lah. Naik bus gitu dari kota ke kota. Terus penontonnya rame nggak? Sebenarnya sih kita batasin ya. Karena lagi pandemi ya itu konsernya ya. Jadi wah, hanya ini komunitas nih, tertentu yang dapat. orang lain nggak ada job, ini malah band ini malah tur selama pandemi 7 titik, bikin iri aja nih. Iya, gimana tuh bikin konser pandemi itu gimana ininya untuk tetap jaga protokol kesehatannya gimana tuh? Ya itu saya sangat berterima kasih juga sih buat teman-teman yang udah ngedukung Gladiator Show kemarin. Saya ucapkan terima kasih banyak karena terus terang kita itu dari scene underground dari bawah, tapi kita bisa merangkul teman-teman walaupun di saat situasi seperti ini mereka tetap semangat. Itu yang kita salutin. Jadi mereka walaupun dalam kondisi seperti ini sulit ya istilahnya, mereka tetap semangat bikinin kita acara, tetap sambut kita. Bahkan ada yang bikinin kita kayak nasi kebuli gitu, disambut kita makan. Pokoknya sepertinya banyak banget. Hotel di juga. Di kafe itu ya, acaranya di kafe. Atau apa? Semuanya kafe. Enggak ada yang outdoor. Penontonnya berapa banyak? Kan dibatasi tuh. Dibatasi. Jadi nggak sesuai kapasitas kafenya ya. Misalnya kafenya muat untuk 200 orang, yang datang mungkin 50, hanya ada yang sampai hampir penuh. Ada yang kayak di Purworejo. Itu sampai hampir penuh. Itu nggak ditegur tuh. Bikin kayak begitu. Kondisi pandemi loh ini loh. Ya, saya juga sebenarnya agak pesimis waktu kita awalnya motor kan. Itu idenya siapa motor? Kita semua. Yang muncul pertama dari Cakra, dari Vicky atau basisnya atau drummernya? Dari Vicky dan manajer. Oh, Vicky dan manajer, oke. Terus Cakra yang bikinin inisiasi nama turnya. Terus merchandise-nya ya dari situ aja sih. Saya tinggal lanjutin aja, tapi anak-anak bisa ngebantu juga mulai dari desainnya, koordinasi dengan pihak lokal di sana, tiap kota. Itu perizinannya nggak susah itu untuk kayak gitu? Ada yang susah sih kayak Malang. Itu sampai kita tiga kali koordinasi, pindah-pindah tempat, semua tempat nggak berani, takut ditutup. Tapi hebat juga kota-kota yang berani itu ya. Edan banget Mbak. Jadi ada beberapa sih yang dia angkat tangan. Saya nggak berani ngadain acara, ngadain kerumunan karena ini menyangkut usaha saya. Ya. Usaha saya bisa ditutup permanen. Ya. Itu gila sih. Nah kalau yang berani udah dicek belum? Masih ada apa udah tutup tuh? Jangan-jangan abis kamu main di sana terus tutup. Ada yang diperiksa penyidik. Diperiksa penyidik? Ada di Surabaya. Terus? Wah itu Edan. Kita sampai hampir dipanggil lagi. Wah ini harus diminta keterangan nih. Dikirimin surat dari penyidik Poltabes di Surabaya. Kirim ke Kudeta. Undang. Minta keterangan. Terus udah dipanggil? Udah aman semua. Kok bisa aman? Ya kita koordinasi aja baik-baik. Artinya kita ngomong bahwa kita ini mau silaturahmi. Kita tidak pernah berniat untuk untuk mengundang keramaian, dan kita cuman mau ketemu dengan teman-teman. Ya udah gitu aja. Kita nggak pernah itu pasang baliho segala gitu nggak sih? Balihonya kita yang bawa, pas di acara aja kita pasang. Kayak backdrop gitu, Mbak. Oh, cuma backdrop. Jadi maksudnya publikasi nggak ada di mana-mana. Publikasi gitu, semua digital. Semua sosmed. Nah, yang datang kebanyakan siapa itu? Fansnya Vicky yang sebagai komedian atau orang-orang yang tahu dia sebagai musisi? Campur. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya yang datang itu orang-orang yang berani sih. Orang-orang yang berani. Bukan pembangkang ya, bukan. Artinya orang-orang yang berani melihat situasi bahwa kita harus tetap tetap melanggar ya, bukan, tapi kita harus tetap berkreasi, ketemu dengan teman walaupun situasinya seperti ini, walaupun sulit kita tetap jalan.
Itu sih yang aku lihat. Meskipun dengan berbagai resikonya. Yes. Sampai dipanggil segala macam gitu ya. Yes. Terus ada sponsor untuk jalannya itu? Sponsor ada beberapa lah. Jadi aman lah ya untuk pendanaannya. Aman. Atau cuma konser seneng-seneng aja nih? Jangan-jangan kalian udahlah patungan-patungan yang penting jalan nih kita gitu. Ya namanya kita kan bukan band pop ya. Kalau band pop mungkin kalau turun pasti izinnya setengah mati, anggarannya juga gede banget. Kalau kita alhamdulillah dengan adanya power juga dari beberapa personil termasuk Vicky, dan dibantu juga beberapa teman-teman media dan manajemennya dia, Vicky Entertainment, akhirnya kita jalan semua. Itu bawain lagu-lagunya. Bawa Kudeta. Lagu Kudeta. Terus yang nonton pada tahu nggak lagu-lagunya? Udah pada tahu atau mereka datang hanya untuk lihat Vicky-nya aja? Nyampur juga. Karena ada juga yang benar-benar dia nyanyi gitu, nah dia hafal. Oh iya. Ada yang sampai dia post dia lagi nonton di YouTube banyak. Oh. Gitu. Iya, seru juga. Bulan apa sih itu? Bulan Desember. Bulan Desember baru kemarin ya. Cakra kan berarti sering ketemu sama Vicky ya, karena satu band. Iya. Yang kita lihat image-nya di TV seperti itu. Iya. Tapi ternyata kalau saya lihat sepertinya dia punya dua karakter yang berbeda. Begitu ngeband jadi orang yang berbeda atau masih kayak gitu? Dia total kayaknya di musiknya juga bikin lagunya serius, nyanyinya serius kayak gitu atau gimana kalau yang Cakra lihat? Lebih jujur. Lebih jujur. Jujur banget. Itu aslinya gitu. dia. Oh gitu. Justru aslinya yang di musik itu. Kalian kalau mau lihat Vicky aslinya, lihat di Kudeta. Oh iya, terus ini saya lihat kan waktu itu kalian pernah di Bandung tuh, workshop atau apa gitu, terus sama Agung Burger Kill. Itu gimana tuh kaitannya, terus ketemunya gimana awalnya? Ya, jadi kok bisa nyambungnya ke sana? Di Jakarta kan yang metal juga banyak, kok larinya ke Vicky, ke Agung. Nah, ini juga sebenarnya agak sensitif juga sih, tapi ini menarik nih. Jadi kemarin Agung Hillfrog menjadi musik director untuk album Kudeta. Itu dari dari beberapa pertimbangan juga. Kalau Agung kita pilih ya karena memang pertama Agung itu adalah orang yang melatar belakangi musiknya BK. Itu nggak bisa dibantah. Artinya dia salah satu otaknya. Iya. Ya saya nggak bilang yang lain enggak ya. Ya salah satu kan. Yes, dan dia berpengaruh. Ya. Dan musiknya Kudeta tidak bisa dijauhkan dari musiknya BK karena warnanya hampir sama metalcore, heavy metal. Dan Agung salah satu orang yang sangat berkompeten di bidang produksian, termasuk musik director, masalah teknis, masalah pemilihan sound, masalah pemilihan part, dan hasilnya musik kita jadi semakin powerful. Yang tadinya kita cuma mainin semau kita, live-nya kayak begini, pas dimasukin ke workshop kita ditempa, kalian begini ya, gitarnya begini, bassnya begini, akhirnya semakin lebih powerful dan dinamikanya bagus. Itu nilai plusnya. Jadi workshopnya di Bandung. Studionya Balum ya? Ya, studionya Balum. Nah, kalau rekamannya di studionya Kang Pepe ST12. Oh. Nah, kenalannya di mana? Agung sama Vicky atau Cakra yang kenal duluan sama Agung atau gimana? Jadi Kang Pepe pertamanya kan ngobrolin masalah album dengan Vicky. Waktu itu Vicky pengen nyelesain album di studionya Kang Pepe. Ini belum ada Agung. Nah, tiba-tiba Kang Pepe bilang, lu mau siapa yang ini? Musik direkturnya. Terus Vicky bilang, wah, gue mau Agung dong, kenalin sama Agung. Nah, Kang Pepe kan salah satu ya tetua lah di Bandung. Sesepuh lah ya, Sifu. Telepon lah Kang Agung datang, kenalan sama Vicky, seneng banget karena Vicky adalah salah satu begundal Indonesia. Oh gitu. Yes.
kenalan dari situ, berteman. Akhirnya menjadi musik director Kudeta. Prosesnya lama nggak tuh, rekaman segala, workshopnya segala? Kalau prosesnya sih sebenarnya kalau workshop kan 1 bulan, itu di bulan 1 tahun 2020. Terus kita lanjut recording dari bulan 2 ke bulan 3. Udah. Sekarang udah selesai? Udah selesai. Udah rilis? Belum. Kenapa kok nggak dirilis? Karena langsung masuk pandemi. Jadi akhirnya kita ngerilisnya itu percicil. Lagu Revolusi Jiwa dulu. Panci aja dicicil jadinya. Iya, jangan album dulu. Jadi lagu per lagu dulu, per single gitu. Terus abis Revolusi Jiwa kita rilisnya Menang atau Mati, Pandemik. Itu judulnya merespon kejadian pandemik di lagu itu. Itu terus keluarin lagi Nurani Jiwa di bulan September pas Vicky masuk di lapas. Kita ngerilis album. Kita ngerilis single. Nah terus sekarang berarti udah berapa single tuh? Udah 3 yang rilis. Berarti belum bisa buat mini album aja, belum cukup ya? Belum cukup. Tapi semua materi udah diselesaikan. Nah rencananya gimana itu? Mau dirilis satu-satu single? Atau ini kan sebetulnya mumpung pandemi nggak banyak kegiatan, atau kalian kegiatan sampingannya lebih banyak lagi? Ya, kalau kegiatan sampingan sih ada, tapi kalau musik juga tetap prioritas. Ya, itu yang sisa lagu udah pada siap semua, nggak mau dirilis atau? Dirilis. Maksudnya rencana rilisnya mau gimana? Ya kalau rencananya sih Mbak, sebenarnya kita dari kemarin sih, dari tahun 2020 kita harusnya rilis ya. Tapi? Ya karena pandemi juga, akhirnya anak-anak itu pada parno semua dulu. Kemarin tuh awal-awal pandemi nggak ada yang mau ke studio kan? Iya. Pada paranoid semua, enggak. takut banyak yang meninggal. Ya gitu-gitu deh. Akhirnya ya udahlah, berhenti dulu rekaman, berhenti dulu produksi. Terus Vicky-nya masuk lapas dulu. Habis itu dia ada rencana mau menikah dulu. Iya kan, Vicky kan di lapas Agustus September ya kalau nggak salah ya. Dia di lapas kita rilis single. Nurani Jiwa. Oh gitu. Terus termasuk rencana nikahnya itu bikin rilisnya telat juga apa enggak? Kan dia konsentrasinya berarti pecah dong ke hal lain kan? Iya, sebenarnya sih enggak terpengaruh sih. Cuman takutnya ini di saat Ramadan, karena bulan Ramadan kan Vicky itu ada 8 program. Jadi pasti enggak kekejar. Enggak mungkin loh. Enggak mungkin kita rilis kalau bulan puasa. Oh gitu. Iya. Ya sudah, sekarang kita ngobrolin soal Cakra nih. Kan dulunya di Makassar. Iya. Di Makassar, terus apa sih yang bikin kamu memberanikan diri pindah ke Jakarta? Berjuang di Jakarta untuk jadi musisi yang lebih dikenal secara nasional, namanya itu apa dulu awalnya? Ya awalnya sih saya suka kata-kata waktu di kampung, jangan jadi katak dalam tempurung. Artinya jangan jago di kandang. Artinya waktu itu kita udah sempat beberapa kali menang kompetisi band, udah di endorse segala kaos segala macem. Kalau di Makassar mah udah terkenal lah ya, udah nggak ada yang rata-rata tahulah siapa Cakra gitu. Jadi dari pepatah itu tadi, akhirnya Cakra termotivasi bagaimana keluar dari comfort zone. Itu yang paling penting sih. Ketika kita udah nyaman, kalau di Makassar udah nyaman banget sih. Apa sih yang nggak ada gitu ya? Nggak ada kekurangan di Makassar, semua ada, keluarga juga ada. Tapi saya berpikirnya kalau kita nyaman di situ terus, ya maju-maju udah sampai segitu aja. Maju-maju dan akhirnya nanti kita nggak nyaman kan? Nggak nyaman sendiri. Karena kita melihat orang, teman gue udah sukses, teman gue udah kayak gini, udah apa. Nah, saya mau bisa lebih daripada apa yang saya raih sekarang ini, yaitu bisa bergaul dengan orang-orang profesional di musik, tentunya itu musisi-musisi ternama, musisi-musisi Indonesia. Ya salah satunya Agung Helfrock, salah satunya ya Vicky juga, walaupun dia public figure bukan musisi, tapi kita bisa mengukur juga musikalitasnya. Akhirnya saya bisa melihat bahwa akhirnya saya ternyata bisa ya merantau dari Makassar, jauh dari ibu kota,
terus bisa bermain dengan mereka. Itu berat loh sebetulnya. Beratnya kan ibaratnya kamu udah ya itu titik nyaman di sana, udah punya semuanya di sana, dikenal, udah ngapain aja sudah tahu celahnya semua. Mulai job juga aman kan? Mulai dari IO kalau misalnya lagi bikin event pasti yang ditelepon kita. Iya. Ayo dong kamu main kayak ini apa. Terus, ada event lagi udah banyak. Kamu tinggalkan untuk memulai sesuatu dari nol lagi, bisa dibilang ya, kayak bisa gitu dibilang kan? Dari nol lagi. Karena di Jakarta kamu jadi Cakra tiba-tiba bukan siapa-siapa, hanya segelintir orang yang tahu Cakra. Salah satunya saya. Yang lain-lain kan nggak tahu ini siapa ini Tapi Cakra. Orang yang kenal saya ini seperti Mbak Intan, bukan orang biasa-biasa. Tahun berapa Cakra pertama ke Jakarta? 2015 ya. 2015. Itu 2015 merantau di Kemang. Langsung terus ngekos ngapain di sana? Awal-awal di Jakarta ngapain? Kalau hujan dulu? Banjir gitu. Iya, di Kemang itu gila kalau hujan. Itu sendiri atau sama temen band? Sama temen band. Nah, awal-awal di Jakarta ngapain itu untuk main kafe? Kan belum kenal. Oh ya, main kafe dulu awal-awal. Iya, main reguler, main klasik rock, main Toforti sih enggak ya. Tapi saya main di kafe, itu ada di lounge juga, main di lounge, main di Peak, main di Sumarekon, main sama band-band yang punya nama. Ketika kita mainnya jelek, kita dipecat gitu-gitu. Waduh, gawat dulu. Maksudnya main sama band yang punya nama itu satu panggung atau kalian jadi edisionalnya atau gimana? Jadi gitaris official, tapi artinya kan kita terancam, artinya lu harus bawain lagu itu kalau bisa se-perfect mungkin. Begitu jelek main tendang aja. Iya kan banyak gitaris di Jakarta Mbak. Iya. Dan semua orang anggaplah begini. Orang jago Kalimantan, orang jago Sumatera, orang jago di Makassar, orang jago di Jawa. Kumpul di Jakarta. Pertarungannya lebih serem ya itu ya. Kalau orang jago di Makassar, terus di Makassar doang, siapa yang dia mau lawan? Enggak ada kan? Udah juara ya udah di situ ya. Iya. Jadi pas kita di Jakarta itu kita dikasih threshold yang sangat besar. Gimana lu bisa nyampe di atas? Lu bisa nggak? Nah akhirnya kita terpacu nih. Waduh ngulik. Main di kafe bentar malam main bawa lagu ini misalnya. Kita udah ada di list 40 lagu nih. Semuanya harus dikulik. Besoknya lagi ganti lagi. Iya. Jadi berarti sekarang lagu yang kamu bisa banyak banget dong. Main di kafe berapa lama tuh? Aduh, pokoknya main di kafe itu 2015, 2016, 2017 bolak-balik Makassar. Karena di Makassar ada event lagi, banyak lagi event. Jadi saya bolak-balik. Emangnya ini apa namanya kalau kamu balik ke Makassar hanya untuk event, fee-nya nutup untuk ongkos pesawat segala macem? Ada beberapa yang nutup. Kalau nutup diambil, kalau enggak gitu. Kalau enggak jalan-jalan. Jadi Cakra sebetulnya main musik tuh cari uang gak sih? Apa hobi doang? Ya, kalau misalnya musik dari dulu ya. Dari dulu Cakra itu di musik, artinya saya harus menjadi profesional di musik. Karena kalau saya jadi profesional di musik, saya akan dibayar mahal untuk keahlian saya itu, yaitu gitar. Karena saya kan suka baca-baca kunci orang bisa dibayar mahal itu apa? Kamu harus menghabiskan 10.000 jam di situ aja. Kalau kamu mau menjadi pemain bola, kamu harus menghabiskan 10.000 jam kamu menjadi pemain bola. Jangan tiba-tiba kamu cuma satu hari pindah lagi. Tiba-tiba pindah lagi misalnya menjadi guru matematika, terus pindah lagi menjadi tukang jahit. Nggak akan ahli-ahli di jadi nggak pernah lu mencapai 10.000. Ya, 10.000 tuh kira-kira berapa hari sih? 10.000 jam. 10.000 jam itu 10.000 jam itu berapa tahun? Berapa tahun itu? Coba kamu pernah hitung nggak? itu kayaknya berapa tahun? 7 tahun lah, 10 tahun lah. Mana ada 10 tahun? Satu hari 24 jam. Ya 10.000. Ya 10.000 berapa tahun? Berapa tahun coba? Buat kalian jangan lupa komen di bawah 10.000 jam itu berapa tahun. Jadi kalau belum 10.000 jangan putus asa dulu. Ya, harus tetap berusaha dengan semangat. Nah itu kunci saya dari awal main musik Mbak. Jadi saya nggak mau tiba-tiba dibayar mahal itu ketika saya belum menghabiskan 10.000 jam itu. Artinya jangan lu pengen tiba-tiba diapresiasi atau money oriented gara-gara lu udah yakin bahwa lu ini udah
udah pro di gitar atau udah pro di drum. Jadi kalau Cakra yakin yang belum sampai 10.000 itu nggak mungkin dibayar mahal? Atau Bukan nggak mungkin ya. Tergantung. Pertanyaannya mancing dan tergantung kreativitasnya orang. Tergantung kreativitasnya orang. Kalau misalnya lu punya mungkin faktor laki atau hoki, itu ya nggak sampai 10.000 jam juga. Kalau kamu kreatif bisa. Tapi itu kan nggak selamanya ada. Tapi kalau lu punya basic yang bagus menjadi profesional di satu bidang, itu akan bisa sustainable. Bukan satu kali doang kayak orang hoki. Kalau hoki kan kadang cuma naik satu, abis itu udah nggak kemana-mana lagi, nggak tahu lagi mau kemana. Gue mau ngapain nih? Kemarin gue viral, sekarang, waduh, gue nggak viral lagi. Nggak tahu kan mau ngapain kan. Tapi kalau lu udah profesional di situ satu bidang itu, doang. Iya, 10.000 itu kan membentuk mental, bisa dibilang jam terbang lah ya. Itu jadi jam terbang kita yang mengasah kita, membentuk skill dan mental kita juga. Itu mungkin maksudnya 10.000 tuh itu ya. Iya, maksudnya 10.000 itu. Karena ya susah juga kamu ngitungin. Udah 10.000 masih kurang berapa jam lagi. Tapi serius Mbak, kayak catatan utang gitu nggak? Tapi tahu nggak, Stevie Vai, Ingwi, dia bisa ngabisin 7 sampai 12 jam loh satu hari. Dulu saya waktu SMA, saya bisa sampai 8 jam satu hari itu SMA aku. Itu nggak pernah aku nongkrong sama teman-teman, saya habisin pulang sekolah langsung main gitar. Itu waktu SMA gitu kerjaan aku. Kamu main gitar mulai apa sih, SMA, SMP? Iya. Yang bikin kamu awal-awal kepengen main gitar apa? Awalnya sih main drum ya. Waktu SD itu bawa lagu-lagu Betrayer, lagu underground lah. Tapi kalau main pakai makeup, terus saya bilang, aduh, ini kok kalau di foto nggak kelihatan mukanya. Kelihatan nih sticknya doang nih. Akhirnya, aduh, gue harus jadi frontman atau jadi gitaris. Karena dia di depan. Akhirnya belajar gitar. Suka akhirnya, terus masuk sekolah musik di Yamaha waktu itu. Akhirnya udah. Dari keluarga musisi enggak? Jadi yang memotivasi di awal kamu main musik harus jadi pemusik profesional tuh apa? Kalau passionnya mungkin memang udah di situ ya dari awal. Sebenarnya sih nggak ada ya. Atau karena lihat siapa, wah Stevie keren, wah ini. Ya itu kalau tapi kalau dari keluarga, semua keluarga ngesaranin kamu masuk pesantren. Bahkan waktu saya lulus SD dimasukin di pesantren. Iya, 3 bulan nggak tahan, cabut. Mau main band. Iya. Akhirnya sampai sekarang. Iya. Nah, dibalik lagi tadi udah di Jakarta 2015, 2017 bolak-balik. Nah, terus sudah ada progres nggak? Itu kan kamu kalau cuma sekedar main musik, dapat penghasilan reguleran ada, tapi kan impianmu nggak segitu doang dong. Kamu ingin lebih luas kan, pengen kenal musisi-musisi lain yang mau recording. Nah, selama 2 tahun itu kan kamu belum dapat itu. Terus yang akhirnya titik yang kamu bisa ketemu sama siapa tuh di mana? Itu pada saat saya di kudeta. Oh, setelah masuk kudeta ya, 2018. 2018 itu awal-awal 2018 akhirnya banyak kenalan, termasuk Bang Esra juga kenalan. Esra Simanjuntak. Iya. Halo Bang Esra. Bang Esra, konten kita belum kelar ya. Terus ketemu dengan Agung Healthrock juga di 2019. Akhirnya ada akses. Jadi itu salah satu mobilisasi kita karena kita punya band yang bisa membawa kita ke situ. Tapi sebelumnya kan ada prosesnya, sempat audisi di sana sini kalau nggak salah dulu pernah di RCM segala ya audisi ya. Pernah di RCM lah, pernah di Indonesian Idol lah, pernah di X Factor lah. Waduh, banyak banget. Iya. Itu untuk ngabis-habisin berapa? 100.000 jamnya itu. 10.000 jamnya itu. Kalau 100.000 kebanyakan, Mbak. Kebanyakan. Kita udah keburu jenggotan. Nah itu kan kamu nggak langsung berhasil tuh ikut Idol, ikut X Factor, ikut audisi di RCM. Nggak semuanya langsung hasilnya sesuai yang kamu inginkan. Apa yang membuat Cakra tetap semangat dan maju terus? Pokoknya aku nggak mau mundur, aku nggak mau pulang ke Makassar sebelum sukses segala macam. Itu apa yang bikin memotivasi Cakra apa? Pertama sih malu pulang ya. Iya karena kalau di suku saya kan suku Bugis itu artinya kita kalau nggak sukses terus pulang biasa-biasa aja kayaknya gimana gitu, ada beban moral gitu.
Jadi nggak apa-apa lah kita terkatung-katung terlantar di Jakarta, nggak ada yang tahu kan. Kalau kita terlantar, nanti juga suatu hari nanti juga akan ada hasilnya. Entah itu mau jadi apa, terserah. Yang penting kita ada yang bisa dibanggain. Gitu aja sih dulu. Jadi saya pernah Mbak itu bawa demo dari dulu kan masih zamannya CD ya. Kaset udah lewat lah, kaset pita. Nah ini udah CD. Itu saya naik motor keliling di Jakarta bawa demo. Terus nganter ke label-label. Nganter ke label masih zaman dulu banget. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2012. 2012 itu yang kamu bawa demonya siapa yang? Demonya The Finalist. Ada band aku. Ada band aku dulu itu. Sempat dikontrak sama XL juga. Itu kita konser sama Noah sama siapa. Banyak dulu kita keliling ke Surabaya, ke Serang. Itu sama band itu. Nah, setelah itu kan kita kan mau artinya kita mau dikontrak dulu kan begitu Mbak. Kita mau masuk major label, kita mau recording profesional, ada yang urusin artis manajemen kayak gitu. Jadi Cakra itu Mbak dibantu sama teman. Ada dulu teman aku namanya Gilang, itu inget banget, orang Banyuwangi. Mas kemarin ya besok ya ngirim demo ke label-label. Jadi Cakra itu dari Makassar udah catatin nama label dan alamatnya Warner di mana, alamatnya Aquarius di mana, alamatnya Musika di mana, Sony di mana. Aduh. Itu kalau Finalis itu apa sih, bandnya pop apa lebih ke rock sih? Kalau Finalis kan power pop ya. Oh, power pop. Power pop dia lebih ke British gitu. Oh. Nah, itu kan kamu kesini bareng teman-temanmu. Teman-temanmu masih bertahan di sini atau udah pada nyerah pulang ke Makassar? Pulang. Nah, padahal bukan orang Bugis mereka. Ini kayak lagunya Armada nih, pantang pulang sebelum menang. Enggak ada suku. Lah tadi tergantung orangnya. Oh, tergantung ya. Berarti itu enggak ada urusan sama suku Bugismu. Enggak ada. Mungkin sama bintangmu. Kamu Scorpio kan? Iya. Sama. Iya. Kami tanggal lahirnya bareng. Jadi kalau ulang tahun kita tukaran ucapan. Iya. Dia kasih ucapan, saya juga kasih ucapan. Dia duluan. Kalau dia udah ngucapin kan saya nggak enak kalau nggak balas kan. Jadi ya. Astaga. Iya, mungkin Scorpio ya, bener. itu ya, yang itu. pantang menyerah ya. Ya. Oh, Mbak Intan percaya sama horoskop juga ya? Hah? Percayalah. Enggak ada yang percaya sama Tuhan aja. Oh. Ya, iya sih itu mungkin ya faktornya. Terus yang pengalaman paling jelekmu di Jakarta, titik terendahnya tuh apa? Yaitu kos kebanjiran. Itu mah nggak seberapa, orang banyak yang kebanjiran. Yang lain sih. 3 hari nggak makan gitu, kira-kira pernah nggak? Ya kalau 3 hari nggak makan sih kayaknya enggak ya. Jadi ngapain? Nggak ada kegiatan. Itu titik terendah. Sampai berapa lama? Papa aku pernah datang bawa Indomie 1 kardus. Ya jauh-jauh dari Makassar bawa Indomie doang. Enggak, dia enggak dari Makassar. Oh? Dia di Jakarta. Oh. Kalau dari Makassar bawa jalan kote dong. Waduh. Saya ke Makassar nanti saya bawain deh Mbak Intan. Apa tuh? Kalau bahasa boleh, mie titi boleh. Ini kita lanjut dulu. Oh iya bener ya. Ini masih di kamera ini. Iya, terus bawain Indomie terus? Iya, dibawain Indomie karena dia tahu mungkin kamu udah nggak pegang uang. Nggak ada uang. Nggak ada kegiatan. Nggak disuruh pulang. Nggak ada job kan? Nggak disuruh pulang. Ya disuruh pulang lah. Hah? Terus? Disuruh pulang lah. Tapi ya nggak mau. Nggak mau. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2015. 2015. Yang sebelum reguleran atau reguleran terus ditendang karena mainnya nggak bener itu? Belum reguleran. Belum ada yang mau ajak. Jadi proses untuk reguleran juga nggak semudah itu. Nggak datang langsung nawarin ke kafe langsung diterima. Kamu berapa belas kafe yang kamu tawarin akhirnya ada yang kasihan. Ya udah deh main sini gitu. Kita pernah audisi di kafe, beberapa kafe, tapi nggak dipanggil-panggil. Nah itu berapa kafe itu? Waduh. Banyak. Itu ada banyak lah Mbak. Pokoknya kalau di kafe itu kita sering dikerjain lah. Disuruh audisi, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan. Audisi doang situ. Habis itu nanti dikabarin ya. Tapi nggak dikabarin lagi. Audisinya malam-malam lagi pas acara, pas kafenya rame atau siang-siang kosong? Siang. Oh nah, iya. Terus pernah juga kita main di sini nih di Senayan. Aku pernah main di situ di kafe. Itu ownernya orang Jerman. Budgetnya bagus. Kita main nggak ada alat. Jadi bawa alat sendiri. Bawa sound sendiri, speaker sendiri, mic sendiri, drum sendiri. Tiba-tiba besoknya ditanyain kapan cair budgetnya. Nggak cair.
Sampai sekarang. Iya. Wah. Kafenya tutup. Kafenya tutup. Wah, perjuanganmu luar biasa juga ya. Udah bawa alat, udah naik Grab, apa segala macam. Itu kira-kira berapa bulan, inget nggak sebelum akhirnya ada satu kafe yang mau pakai kalian untuk reguleran? Itu beberapa bulan kemudian, akhirnya saya main di Sumarekon, main di Bekasi apa Serpong? Di Serpong. Ya, ada 2 nih. Iya, di Serpong, terus di Peak, Holy Wings. Oh, pokoknya udah itu kerjaan aku ngulik aja. Terus hidupnya dari mana? Buat makan sehari-hari dari mana? Tabungan waktu di Makassar? Kalau tabungan nggak ada, udah habis. Terus makan dari mana kalau belum dapat job gitu? Kalau makan waktu itu, alhamdulillah ya, selalu cukup aja sih. Walaupun kita cuma makan warteg, makan sekali sehari doang sih makannya. Kasihan amat. Ya karena kan kadang kita ngulik itu sampai sampai subuh ya, sampai subuh. Terus kita tidur, nanti makannya sore. Itu udah dijamak, makan pagi, makan siang, sama makan malam. Jadi kalau kita udah makan sore, nggak makan lagi sampai besok sorenya lagi. Wah, benar-benar perjuangan. Ini tips nih buat teman-teman di daerah nih yang kepengen mengadu nasib di Jakarta menjadi musisi yang profesional. Cakra punya nggak apa yang harus disiapkan kalau mau? Wah, saya ini udah jago nih di daerah saya kepengen mencoba di Jakarta. Harus gimana tuh? Ya pertama sih mental ya. Jadi balik lagi mental. Jadi mentalnya begini, harus gimana? Jadi begini, terkadang atmosfer kita main band di kampung sama atmosfer kita main di Jakarta. Makassar nggak kampung loh, kota itu. Ya kampung kita lah, kampung masing-masing. Kampung masing-masing. Oh iya. Kalau bagi Cakra itu kampung Cakra. Iya. Nah, kalau kita main di kota kita masing-masing, atmosfernya beda dengan bermain dengan anak-anak di Jakarta. Artinya begini, pertama masalah baper. Kalau di Jakarta, lu baper nggak ada temen lu. Kalau lu baper nggak ada yang mau temenin. Kalau di Makassar, anggaplah di kota sendiri. Kalau dikit-dikit kan kita bisa baper, bisa apa. Kalau di Jakarta, lu baper, banyak orang yang bisa bagus daripada lu. Jadi lu jangan pernah dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit down. Nggak mau lagi aku main sama kamu. Ya udah bodo amat, gue bisa cari yang lain gitu ibaratnya. Bisa begitu, begitu. Kalau di kampung kan enggak. Kalau di kota kita kan enggak. Ya, terus apa lagi? Terus pertama itu mental, terus attitude. Nah, attitude ini paling penting juga. Apa tuh? Harus ketika kita main band ya balik lagi kan tadi, atmosfernya beda. Di sini orang itu saling respect, saling menghargai. Dia bisa menghargai lu karena lu juga hargain dia. Begitu kalau di sini atmosfernya bagus banget. Dan lu harus hargain seperti schedule. Lu jangan telat. Kalau misalnya udah janjian jam 7, kalau perlu jam 6 udah datang. Ya, dan harus memperkirakan waktu karena di sini macetnya beda pasti sama di daerah masing-masing ya. Kayak saya tadi nih jam 9 udah di sini. Padahal janjinya jam 10. Saya baru bangun itu. Ya kayak gitu sih sampai sekarang saya masih ya. Terus ada lagi? Terus apa ya? Terus jangan tiba-tiba lu udah bilang, gue udah mentok, gue udah jago atau gue udah mampu. Jangan, karena main band di kota sendiri sama main band di ibu kota itu ibaratnya grade-nya beda. Bukan jauh. Ya standarnya, SOP-nya beda karena di sini orang bukan skill aja yang kita bisa menilai bahwa musisi itu bagus, bukan. Jadi apalagi? Ya mungkin public speaking, mungkin cara lu berkomunikasi, mungkin walaupun lu niatnya baik mungkin, tapi kalau cara lu nggak bagus, ya mungkin di orang juga nerimanya beda. Terus sound, misalnya lu pemain gitar ya, sound lu juga lu jangan sound gue kayak gini, gue nggak mau dengerin lu. Walaupun teman band lu bilang, sound lu di ini dong, dikurangin dong treble-nya atau high banget atau terlalu gede. Nah itu lu jangan sampai bertahan bahwa ini adalah gue, ini adalah karakter gue. Jangan, karena orang di sini itu harus bisa melihat lingkungannya baik, harus bisa bekerja sama lah, harus bisa bekerja sama, kooperatif. Gitulah pokoknya.
Nah, sejauh ini udah berarti kalau dari 2015 sudah masuk tahun ke-6 di Jakarta. Udah tahun ke-6. Impian-impiannya udah banyak yang terrealisasi atau masih ada lagi impian lain untuk Cakra ya, di jadi musik ya? Setiap impian yang terrealisasi kan saya checklist tuh Mbak. Dan ketika saya checklist itu seneng banget. Yang belum apa berarti? Naik hajiin di musik lah, di musik dulu ya, naik hajiin orang tua. Oke. Iya. Itu maksudnya naik haji orang tua dengan hasil dari musik atau gimana? Kalau misalnya itu cita-cita yang masih digantung di kepala. Pokoknya bagaimana caranya ibu orang tua naik haji. Dan masih banyak lagi yang digantung. Oh gitu. Ya. Kalau di musik yang masih kepengen lagi apa? Misalnya, wah pengen bisa main sama si ini atau kepengen apa gitu? Ya benar. Jadi kemarin kan cita-cita Cakra salah satunya tour. Pengen tour dengan band sendiri. Sudah terkabul. Dan punya bajunya sendiri. Tour 5 kota. Itu menurut Cakra monumental banget. Katanya 7 tadi kok kurang. Iya. 7 kota. Iya. Ya itu menurut baru sebentar Cakra. Udah kurang 2. Karena Malang kan nggak jadi. Iya. Terus. Tapi di bajunya 7. Iya. Ya terus. Punya band metal udah punya sekarang. Ya, band metal juga udah punya, band rock juga udah pernah punya dan punya recording, rilis album, manggung juga udah punya, udah sering lah kalau manggung banyak di YouTube. Cita-cita yang belum tercapai ya? Di musik? Di musik itu saya pengen kolaborasi dengan musisi-musisi idola saya waktu kecil. Siapa misalnya? Misalnya Sarani. Ian Antono. Aziz Jamrud juga. Aziz Jamrud. Ya, itu idola saya waktu kecil. Endaru, vokalisnya Betrayer. Kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol. Oh ya. Ya. Siapa lagi ya? Musisi. Stevie Item. Oh, dekat itu rumahnya di sini. Sektor 5. Ya, terus siapa lagi ya? Agung kan udah. Masih banyak lah ya cita-citanya. Coki. Iya. Coki juga itu salah satu gitaris idola saya waktu kecil. Sekarang masih enggak? Kan itu waktu kecil, sekarang masih idola enggak? Masih lah. Masih. Karena kalau begini Mbak, kalau di musik itu justru yang waktu kita kecil itu yang berbekas. Oh gitu. Musik-musiknya netral sampai sekarang nggak saya lupa loh. Karena itu childhood waktu saya lagi dengar musik. Kalau sekarang saya dengerin musik, kadang minggu depan, ini lagunya siapa ya? Kayak gitu. Kalau zaman saya SMA dengerin lagi sekarang langsung tahu. Ya karena waktu itu memorinya belum terlalu banyak, belum terlalu penuh. Sekarang kamu udah kepenuhan macam-macam, belum bayar cicilan apalah jadinya udah itu. Oke Cakra, makasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga makin melesat lebih tinggi lagi dan tercapai semua yang diimpikan, bisa jadi musisi yang lebih dikenal secara nasional. Amin. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Cakra hari ini. Ini sampai harusnya mau ke Makassar dimundurin waktunya ya. Iya. Makasih Cakra. Oh ya, kamu mau sebutin Instagrammu, YouTubemu yang bisa kalau teman-teman pengen lihat kamu profilmu gitu di mana? Oh boleh. Jadi jangan lupa follow saya di Instagram Cakra Barani dan subscribe YouTube saya Cakra Barani.